Halo sobat, kembali lagi di channel Sobat BPJS, channel yang menyediakan informasi mengenai update terbaru BPJS Kesehatan. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai update apa saja sih yang ada pada tahun 2023 dan mulai dilaksanakan pada bulan Januari ini. Yang pertama adalah update software Mobile JKN, ya, di mana salah satu fitur yang tersedia sekarang adalah Anda atau sobat bisa mengubah data kepesertaan langsung di Mobile JKN tanpa harus datang ke kantor BPJS terdekat. Nah, ini sedikit memudahkan ya bagi peserta, apalagi peserta yang memang terjadi kesalahan data. Yang sering terjadi biasanya ini kesalahan dari jenis kelamin, kemudian sering terjadi juga kesalahan pada NIK, ya, nomor induk kependudukan, dan kesalahan juga biasanya sering terjadi itu pada nama. Nanti sobat tidak perlu repot lagi untuk datang ke kantor BPJS terdekat, bisa langsung mengubah melalui aplikasi Mobile JKN. Mungkin untuk tutorialnya nanti pada video selanjutnya. So, jangan ketinggalan, subscribe channel Sobat BPJS agar tidak ketinggalan info mengenai update terbaru BPJS Kesehatan ya. Kemudian update yang terbaru lagi apa ya? Nah, ini update yang terbaru lagi adalah setiap peserta BPJS Kesehatan yang akan berobat ke vaskes tingkat lanjut ini wajib melakukan validasi fingerprint. Validasi fingerprint ini ya nantinya akan dilakukan di rumah sakit bagi peserta yang akan berobat. Jadi nanti setiap peserta yang akan berobat wajib melakukan validasi fingerprint ini, wajib absen. Nah, untuk perekamannya sendiri dilakukan biasanya di admisi atau di tempat pendaftaran ya. Biasanya jempol kiri dan jempol kanan yang dilakukan perekaman. Tapi jika memang terjadi kendala pada sidik jari di area jempol, itu bisa dilakukan pada telunjuk atau jari yang lain yang memang memungkinkan. Jadi nanti menyesuaikan juga, tidak mesti jempol ya. Kemudian bagaimana cara perekamannya? Nanti sobat tinggal datang saja ke admisi rumah sakit. Nanti petugas dengan otomatis ya akan melakukan perekaman karena memang sekarang diwajibkan seperti itu. Jika tidak melakukan perekaman nantinya tidak dapat mencetak surat eligibilitas peserta. Di mana pada video saya sebelumnya sudah dibahas mengenai surat eligibilitas peserta itu untuk berbagai keperluan di rumah sakit seperti penembusan obat, kemudian tindakan biasanya disertakan surat eligibilitas itu ya. Makanya jika tidak bisa dicetak, otomatis peserta tidak bisa berobat di rumah sakit. Kemudian bagaimana dengan peserta yang memang dengan kondisi tertentu tidak memungkinkan untuk melakukan validasi fingerprint? Seperti apa sih contoh yang tidak memungkinkan? Nah, ini contoh yang tidak memungkinkan, misalnya, mohon maaf ya, tidak mempunyai jari tangan, misalnya akibat operasi, amputasi, atau lain sebagainya. Kemudian bagi peserta-peserta yang memang dengan penyakit kronis yang hanya membutuhkan obat rutin, ini juga masuk kriteria yang tidak memungkinkan. Kemudian bagaimana cara agar bisa tetap berobat walaupun tidak melakukan fingerprint? Nanti biasanya petugas akan mengarahkan peserta untuk menemui PIC terlebih dahulu untuk konsultasi dan melakukan verifikasi dengan cara nanti akan muncul random question yang akan diutarakan oleh petugas. Nanti tinggal mengikuti saja ya bagi peserta. Kemudian bagaimana jika terjadi kesalahan pada perekaman fingerprint? Misal sobat berobat ke rumah sakit A diantar oleh saudara. Karena tidak tahu yang melakukan perekaman sidik jari malah si saudaranya ini ya, bukan sobatnya. Maka ini terjadi kesalahan perekaman data. Nah, ini nanti bisa dilakukan perbaikan. Petugas biasanya nanti akan melapor ke pihak BPJS Kesehatan. Kemudian nanti akan dilakukan perekaman ulang.
Oke, sebenarnya perekaman sidik jari ini sudah dilakukan rutin, terutama untuk pasien dulu klinik mata, kemudian hemodialisa, dan pasien untuk rehab medik. Ya, tetapi sekarang semua pasien klinik apapun itu, kecuali pasien anak dan bedah anak, ini tidak dilakukan sidik jari. Tetapi selain dari anak dan bedah anak itu wajib melakukan validasi fingerprint. Jadi nanti sobat jangan heran jika terjadi sedikit keterlambatan pada waktu pendaftaran di rumah sakit ya, karena memang sekarang setiap pasien yang berobat ke rumah sakit melakukan validasi fingerprint. Kemudian apalagi yang update terbaru di tahun 2023. Nah, ini tadi kita sudah membahas rawat jalan, sekarang itu pasien rawat inap. Di rawat inap sendiri ada update yang terbaru di mana sekarang sudah mulai berlaku lagi untuk naik kelas ya. Di mana pada sebelumnya itu tidak bisa dilakukan naik kelas ataupun hanya bisa satu tingkat naik kelas, misal kelas 2 naik ke kelas 1 ya, itu bisa dilakukan. Tetapi sekarang di update terbaru ini pasien BPJS kelas 2 bisa naik ke VIP sobat ya. Ini updatean yang terbaru. Jadi nanti pasien-pasien yang kelas 2 selain bisa naik satu tingkat ke kelas 1 bisa juga naik langsung ke tingkat 2. Tetapi ya memang ada beberapa hal yang harus dipenuhi dan harus diketahui oleh sobat. Yang pertama adalah untuk aturannya sendiri ataupun syaratnya, sebenarnya syaratnya tidak ada persyaratan ya, hanya nanti mengikuti dari regulasi yang ada, dimana regulasinya sudah keluar nih sobat nih, yaitu Permenkes nomor 3 tahun 2023. Nanti bisa dibaca, bisa di searching, sobat bisa baca pada pasal 48 ya. Di sini kita akan bahas sedikit terutama poin D ya, yang berbunyi bahwa pasien kelas 2 bisa naik ke kelas 1 atau satu tingkat di atasnya, berarti ke kelas VIP ya, dengan ketentuan sebagai berikut. Ini dia pasalnya sobat, ada di pasal 48 di Undang-Undang nomor 3 tahun 2023, di mana yang harus kita ketahui ini ada di poin D, hak rawat kelas 2 naik ke kelas di atas kelas 1 yang berarti VIP dengan aturan selisih tarif inasi bijis antara kelas 1 dengan kelas 2 ditambah paling banyak 75% dari tarif inasi biji kelas 1. Ini paling banyak ya, jadi bisa lebih rendah dari 75%. Agar sobat tidak bingung, mari kita simulasikan bersama saya ya sobat. Contoh misalnya ini kita asumsikan kelas 2 ya, kemudian naik ke kelas 1 dan naik ke kelas 1 di atasnya ya, berarti kelas VIP ya. Nah, ini kita contohkan saja untuk diagnosanya, ini diagnosa hipertensi ya. Kita contohkan saja seperti itu. Kemudian tarif di kelas 2 itu sebesar 3 juta 3.020.000 rupiah ya. Kemudian tarif di kelas 1 itu sebesar 3.479.500 rupiah, dan tarif di kelas VIP itu sebesar 5.900.000 rupiah. Jadi kita hitung selisih bayar dan berapa sih iur bayar yang nantinya akan dibebankan oleh rumah sakit ke pihak keluarga atau pihak pasien. Yang pertama kita kurangi dulu selisih bayar antara kelas 1 dan kelas 2. Kemudian kita hitung 75%, kita maksimalkan dulu di sini 75% ya dari tarif kelas 1 ya sobat ya. Tadi di rumusnya seperti itu, 75% dari tarif kelas 1, yang artinya 75% dari angka ini. Didapat hasil 2.609.625 rupiah. Kemudian ini kita hitung iur bayar
pasiennya ya. Berapa sih yang harus dibayarkan dengan cara menjumlahkan tadi 75% dengan selisih bayar antara kelas 1 dan kelas 2. Hasilnya adalah yang harus dibayarkan oleh pasien adalah Rp3.069.125. Nah, ini hasil hitungnya bagaimana menurut sobat? Worth it dengan harga segitu untuk naik ke. Nah, seperti itu penjelasannya. Ya, bagi yang masih belum paham, silahkan bisa menulis pertanyaan di kolom komentar. Atau sudah ada pengalaman, silahkan bisa share pengalaman sobat di kolom komentar. Adapun penjelasan pada pasal yang sama, itu di bawahnya ya, harus ada keterbukaan informasi, sehingga rumah sakit wajib untuk memberikan tagihan atau memberikan cetakan billing secara terpisah kepada pihak keluarga atau pihak pasien ya. Jadi rumah sakit wajib memberikan rincian biaya kepada pasien atau keluarga pasien selesai dari pelayanan di rumah sakit. Jadi nanti bisa dibandingkan tuh sama sobat ya. Oh, biaya realnya segini, selisih yang saya bayar seperti ini. Nanti jika ada pertanyaan ya bisa langsung diutarakan ke pihak rumah sakit. Jika ada tidak kesesuaian bisa langsung diutarakan ke pihak rumah sakit. Seperti itu sobat ya. Mungkin itu update-update terbaru di tahun 2023. Semoga pelayanan BPJS Kesehatan makin baik ya sobat ya. Karena yang saya rasakan dengan adanya verifikasi fingerprint ini memperlama di pendaftaran ya, terutama pasien-pasien yang memang sudah lansia, kemudian pasien-pasien yang memang dengan kondisi tertentu. Jika pihak rumah sakit tidak siap dengan sarana dan prasarananya, ya maka akan sedikit terjadi keterlambatan dalam melakukan pendaftaran yang berujung ya nanti pendaftarannya terlambat ya otomatis kesananya juga sedikit terlambat ya, yang biasa cepat sekarang agak sedikit terhambat. Maka dari itu nanti bisa sobat memanfaatkan pendaftaran online di Mobile JKN. Bagi yang belum tahu silahkan buka di bio saya ya mengenai pendaftaran online dengan Mobile JKN. Sekian video dari saya, jangan lupa di like, komen, dan share ke teman-teman atau share ke media sosial kalian jika memang video ini bermanfaat. Kita ketemu lagi di video selanjutnya, masih di channel Sobat BPJS. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.